Sedikit bercerita, dulu awal beternak itu tahun akhir 2020 seingat saya, waktu corona. Jadi pemilihan nama Hilwaya itu kebetulan waktu tahun itu kami barusan dianugerahi tahun 2020 akhir kalau nggak salah, itu dianugerahi putri yang kembar. Istri saya baru melahirkan kembar. Nah itu kami beri nama Hilwa dan Hilya, terus disingkat Hilwaya. Untuk melatih domba yang awalnya makannya itu rumput fresh, ya baru dicari langsung diberikan menjadi ke pakan kering, itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa semua, saya perkenalkan, nama saya Nanang Muhibbuddin. Kami dari Hilwaya Farm yang ada di Desa Suruhan Kidul, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ya. Untuk nomor WA-nya, Pak? Nomor WA kami 081 35 93 99909. Sedikit bercerita, dulu awal beternak itu tahun akhir 2020 seingat saya, waktu corona. Jadi kan pekerjaan asli kami adalah guru, mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Trenggalek. Terus kemudian saat corona itu kan pembelajarannya daring, jadi tidak bertemu tatap muka, sehingga banyak waktu luang. Banyakkan penduduk Indonesia waktu itu kan apa istilahnya, hanya tidur-tiduran itu. Akhirnya ya scroll-scroll HP, YouTube gitu. Terus kok ini apa namanya, nemu keinginan untuk mengembangkan peternakan domba. Sebelumnya saya itu sudah mulai beternak. Ada burung itu bermacam-macam, ada murai batu pernah, kemudian beranjangan pernah, lovebird pernah, kemudian kenari pernah. Aslinya memang seperti itu, memang senang dengan binatang. Terus kelinci pernah, saat itu juga ternak kelinci juga. Tapi saat corona itu penjualannya agak macet karena pariwisata kan tutup, Mas. Jadi daging yang harusnya disate di tempat pariwisata itu permintaannya menurun sangat banyak, bahkan tidak diambil oleh bakule. Akhirnya kok tertarik dengan domba. Alasannya awal kenapa kok pilihan saya jatuh pada domba, saya lihat ini dipelajari itu perawatannya lebih simpel, tidak seperti kambing. Mulai dari mengawinkan, dia kan koloni, kawin-kawin sendiri. Kalau kambing itu kan satu persatu, kita lihat betina itu birahi, didekatkan pejantan, dikawin itu. Artinya kalau kita ternak dalam jumlah besar itu akan kesulitan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi pakan, kalau kambing itu pakannya biasanya milih-milih, setahu kami ya, maunya daun ini itu. Kalau domba itu lebih ke apa aja mau, apa saja mau, yang penting kenyang, kayaknya gitu. Makanya saya ternak domba dulu, jatuh pilihan pada domba. Jadi pemilihan nama Hilwaya itu kebetulan waktu tahun itu kami barusan dianugerahi tahun 2020 akhir kalau nggak salah, itu dianugerahi putri yang kembar. Istri saya baru melahirkan kembar. Nah itu kami beri nama Hilwa dan Hilya, terus disingkat Hilwaya gitu. Awalnya seperti itu. Untuk di peternakan kami itu breeding, jadi kami menjual tuh anakannya. Anakan ya setelah kita beranak kan kita fattening juga, kita gemukkan gitu. Rata-rata kami jual lepas sapi ya sekitar 3 bulan ada, 5 bulan ada gitu, tergantung lakunya pas umur berapa.
Oh iya, kami juga menyediakan bagi teman-teman yang memerlukan itu betina-betina bunting. Jadi kita kan ada jantan Dorper full blood, itu kita kawinkan dengan betina-betina cross texel, ada F1 Dorper ada, F2 Dorper ada gitu. Jadi nanti kami jual buntingannya juga, yang texel bunting Dorper dijual, F1 bunting full blood dijual. Untuk domba, jenis domba yang baru masuk ke Indonesia itu sementara pemasaran dan yang paling dinikmati itu adalah cross Dorper, jadi turunan dari Dorper full blood gitu. Kami juga ikut seperti itu karena pasar itu butuhnya apa, kita kan menyediakan. Kita jangan tidak sama dengan pasar, nanti akan sulit untuk penjualannya. Makanya kami juga fokus ke Dorper. Jadi yang dijual itu bisa, di sini tersedia betina-betina texel ada, betina Garut ada meskipun sedikit. Terus F1 Dorper ada, F2 Dorper juga ada. Semuanya bisa dinegokan nanti kalau misalkan teman-teman membutuhkan bibit-bibit unggul, monggo. Tentang ransum pakan, mungkin kita juga sama dengan peternak-peternak yang lain ya, karena kita programnya breeding itu 20% itu pakan tambahan atau konsentrat, yang 80% itu serat. Nah ini kami berganti-ganti, entah seratnya itu apa atau konsentratnya apa, itu berganti-ganti tergantung kesediaan di sekitar, Mas. Jadi kita juga tanam rumput, betul. Tapi saat musim palawija seperti ini, kita juga mencari kebun jagung, itu ada, itu untuk serat. Kemudian klobetnya jagung itu juga ada, atau apa ya, rendeng kedelai itu ada, kadang pokoknya apa aja yang serat kita pakai. Mungkin pohonnya kacang hijau juga ada musim-musim seperti ini. Nah ini kebetulan di belakang itu baru membuat rumput. Yang pasti kalau itu hijauan kita itu dikeringkan, Mas, dikeringkan, dikurangi kadar airnya supaya penyimpanannya lebih mudah, jadi awet, tidak busuk. Kalau tidak dikeringkan kan nanti busuk, jadi kita awetkan dengan cara dikeringkan. Terus kalau konsentratnya yang 20% kita ngaduk sendiri ya, sebisa-bisanya. Bahannya apa saja, macam-macam, kadang ya ada 8 macam bahan, kadang ada 12 macam bahan, tergantung saat kami akan membuat konsentrat itu yang murah apa, bahan proteinnya apa yang murah. Misalkan kok saat ini di DGS murah atau apa yang lebih murah ya kita pakai. Tapi kalau di DGS dan SPM itu seingat saya baru 2 kali pakai, karena mahal itu kan, kiloannya lebih dari 9.000. Yang sering ya misalkan bahan proteinnya kita ambil dari bungkil kopra, bungkil kelapa sawit, terus CGF, seperti itu. Nanti tinggal kebutuhan karbohidratnya apa, kita cari yang pas itu murah itu. Seperti saat ini gaplek, tepung gaplek murah, kita pakai gaplek. Terus onggok juga harganya agak turun, ini yang kering itu kita pakai. Terus yang lemaknya mungkin ya ada beberapa itu kan sudah mengandung lemak nih. Tuh. Ya itu mungkin hanya bahannya bisa beda-beda, tetapi mungkin kandungan protein, karbohidrat, lemak itu mirip-mirip lah. Jadi kalau di domba ataupun kambing sama, sapi pun juga sama. Kebutuhan pakan ketika cemple, ketika masih
doro-doro dewe belum dikawinkan, terus menjelang kawin, saat hamil tua, terus menyusui, itu pasti harusnya beda. Kalau masih anak itu masih cempe, biasanya pakai grip feed atau pre-starter orang nyebut tuh. Nanti kalau konsentrat regulernya itu umur 3 bulan ke atas sampai menjelang kawin, itu mungkin konsentratnya sama. Tapi ketika nanti sedang hamil tua, 1 bulan sebelum melahirkan sampai menyusui, itu beda lagi harusnya, seperti itu. Karena kebutuhannya kan memang beda, fase-fase, tiap fase itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Contoh, kalau untuk cemple di bawah 3 bulan, itu apalagi masih umur beberapa hari ya, itu rumennya itu kan masih 1, belum sempurna dia. Nah, masih abu masih. Makanya saat itu pakannya berarti harus mirip-mirip kandungannya susu. Kandungannya susu itu apa? Terbanyak kan protein dan lemak. Nah, kita harus buat pakannya seperti itu, yang tinggi protein dan lemak, rendah karbo dan serat. Itu sendirikan. Untuk melatih domba yang awalnya makannya itu rumput fresh, ya baru dicari langsung diberikan menjadi ke pakan kering, itu bagaimana? Sebenarnya itu ada triknya. Jadi pakan kering yang kita buat itu harus ada aroma yang disukai dombanya. Jadi palatabilitasnya harus tinggi, betul, palatabilitas harus tinggi. Tapi domba itu ketika mau makan itu dia dicium dulu. Kalau di baunya sudah enak, dia akan makan. Jadi palatabilitas tinggi itu kan setelah dirasakan. Nih. Tapi indera pertama yang sensor untuk makan itu ada indera penciuman. Jadi kita kasih bau-bauan yang dia suka, apa ada itu, ada. Misalkan kita campurkan flavor pada makannya atau apa-apa, ada. Untuk melatih domba yang awalnya makan rumput fresh ke pakan kering, saya rata-rata ya langsung suka. Kalau di kami langsung suka. Memang ada, kami menggunakan premix itu yang ada bau-baunya disukai domba. Jadi langsung suka. Di peternakan kami yang dijual cemplenya, cempe itu rata-rata tapi yang jantan. Kemudian betina-bentingan dijual, cross texel bunting Dorper full blood, terus F1 Dorper bunting full blood itu dijual. Strategi pemasarannya awalnya dari YouTube. Kami kan kebetulan juga punya channel YouTube, itu memang kita ambil pemasarannya di situ. Channel YouTube-nya bisa disebutkan sekalian, Pak. Oke. Untuk channel YouTube kami Hilwaya Farm Official. Nanti monggo teman-teman yang mau bantu subscribe silahkan, atau melihat postingan-postingan kami silahkan. Dan dari situ nanti istilah orang Jawa itu dari mulut ke mulut gitu, hanya gitu, ketok tular. Jadi untuk konsumen kami itu kebanyakan ya orang-orang masih sekitar Tulungagung mawon. Dan memang kami tujuannya juga menyebarkan bibit-bibit unggul di sekitar kami, supaya masyarakat nanti merasakan dampaknya gitu. Untuk orderan yang jauh-jauh kami juga sering melayani. Kita kan sekarang kan banyak ekspedisi domba, mulai dari ujung Pulau Jawa sampai ujungnya lagi, mulai timur Pulau Jawa sampai barat Pulau Jawa kan ada Mas sekarang. Kami juga sering kirim-kirim itu. Hampir 2 minggu sekali itu masih kirim luar kota ya. Sampai pernah paling jauh itu Palembang paling jauh. Tapi COD di Lampung, karena ekspedisinya hanya sampai Lampung. Untuk pembayarannya yang sudah itu COD bisa,
Jadi bisa. Jadi domba datang nanti uang itu ditransfer langsung atau dititipkan ke sopir ekspedisinya, karena kebetulan sopirnya sudah banyak kenal dengan kami ya. Biasanya kan ekspedisi itu kalau nggak BBR atau taksi PAM atau DNK seperti itu, atau Trans PE Trans Jawa apa itu kan ada, itu mulai start dari Banyuwangi kan sampai Jakarta biasanya, dan rata-rata sopirnya juga sudah kenal karena sering kesini juga. Jadi kalau kita bicara genetik, saat ini kan banyak sekali domba-domba import yang masuk secara resmi ke Indonesia ya. Ada Awasi, ada Dorper, ada Suffolk ya. Itu yang paling bagus yang mana? Kalau saya bilang semuanya bagus, karena saya juga tertarik untuk memiliki semuanya. Tinggal arah kita dalam beternak itu kemana. Masing-masing ini mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Misalkan Awasi, dia besar, tinggi, terus bertanduk. Bagi yang suka bertanduk masuk, tapi bagi yang tidak suka bertanduk ini tidak masuk. Terus konon di luar sana Awasi itu juga domba susu. Di selain dagingnya diambil, dia susunya juga diambil. Yang kedua Dorper. Kalau Dorper kampanyenya dari dulu memang dia domba pedaging unggul. Jadi kalau kita mengutip perkataan orang Aussie, orang Australia itu, seandainya di sapi itu sapi Wagyu, dagingnya, kualitas dagingnya, kalau di domba itu domba Dorper. Dia memang ADG, pertumbuhannya itu memang cepat. Saat yang saya alami ini, pertumbuhan cepatnya Dorper itu ketika dia umur 1 bulan, 0 bulan ya, 0 bulan sampai 1,5 tahun. Itu pertumbuhannya bagus. Tapi kalau pertumbuhan maksimal nanti setelah tua, setelah umur 4 tahun atau 5 tahun paling besar, bukan di Dorper, bisa di Suffolk. Suffolk atau domba lokal Indonesia yang cross Texel itu bisa bobot sampai melebihi Dorper ketika nanti maksimal pertumbuhan ya. Tapi kalau dari kecil menuju ke besar, pertumbuhannya itu rata-rata di Dorper. Jadi semuanya bagus, tergantung arah ternak kita kemana, apa yang mau kita ambil, goal kita nanti kemana. Untuk teman-teman peternak yang membutuhkan bibit-bibit unggul, monggo menghubungi WA kami yang di atas tadi, nomornya 0813593999909. Nah itu apa aja Texel bunting Dorper. Jadi betina cross Texel bunting Dorper itu kiloan. Kami menjualnya 115.000 per kilo. Jadi tergantung besarnya berapa. Terus kemudian ada F1 Dorper betina. Sebelum bunting itu kiloannya 120.000 per kilo. Tetap kiloan, Mas. Terus jantan, untuk pejantan yang ada saat ini baru usia lepas sapi. Kalau jantan itu harganya variatif karena kita grading ya. Ini yang untuk bibit mana, yang untuk danya daging mana, itu kita grading. Jadi kalau grading bibit harganya 100.000 per kilo untuk F1 Dorper. Kalau untuk pedaging, daging itu nanti yang bagaimana Pak? Mungkin pertumbuhannya dia agak lambat. Secara fisik kelihatannya ya mungkin lebih kecil gitu aja. Tapi itu kita pastikan F1 sama. Nah, itu kiloannya 80.000 per kilo. Nah, kalau yang F2 Dorper yang grade daging itu 100.000 per kilo. Yang untuk grade breeding atau untuk bibit F2 Dorper di angka 125.000 per kilo jantan. Dan ini yang stok yang ready hanya beberapa, itu mungkin sekitar 8 sampai 10 ekor. Dan juga kami ada duruan cross Texel asli keritingan Mas, bagus.
Orang-orang biasanya nyebutnya dombos itu. Jadi teman-teman yang sekitar sini, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, kalau mau langsung cek ke kandang langsung ke sini saja, bebas milih nanti. Tiap hari ada, biasanya kandang itu buka jam 7 sampai jam 4 sore. Dan kalau janjian malam pun oke, asalkan janjian. Untuk teman-teman yang beternak domba, baik yang sudah jalan atau yang baru mulai atau bahkan akan mulai, pesan kami jangan terburu-buru. Bisnis di livestock ini itu berbeda dengan bisnis di barang mati. Ini yang kita open, yang kita pelihara itu kan makhluk hidup nih. Maksud saya jangan terburu-buru untuk menjadi besar. Jadi pelan-pelan kita rasakan nanti arah kita kemana, karena ini kan banyak mas jurusannya. Kita mau breeding atau fattening, terus jenisnya apa, itu pemilihannya harus tepat. Jangan karena terlalu banyak melihat YouTube jenengan akhirnya katut, terlalu banyak melihat postingan dorper jangan akhirnya katut. Jangan. Jadi dipelajari dulu caranya bagaimana. Keliling ke kandang-kandang yang sudah sukses, tanya dulu, jangan beli dulu, tanya dulu, konsultasi seperti itu. Terus kemudian belajar dari sedikit dulu. Nanti kalau itu sudah hasilnya bagus, jenengan ternaknya gemuk-gemuk, terus minim masalah, baru nambahnya dikit, jangan sampai 2 kali lipat. Misalkan awal ternak jenengan 10, jangan nambah jadi 20, tambah jadi 15 dulu, pelan-pelan dirasakan. Baru kalau nanti itu sudah lama, nanti itu akan besar dengan sendirinya. Jadi ini berbeda mas dengan toko. Misalkan kita jualan HP di depan nih, nggih, jualan HP kok beli pulaan 5 laku 5, besok pulaan 50 berani. Tapi ini berbeda, karena menyangkut nyawa. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Apabila ada koreksi atau mungkin pertanyaan, mungkin bisa dikomentar di bawah ini. Nanti insya Allah Pak Admin akan menjawab. Terus kita sharing-sharing. Semoga peternakan di Indonesia maju, karena pemerintah kita saat ini kayaknya fokus di peternakan dan pertanian. Jaya terus peternakan Indonesia.